Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania Kusumawardhani dengan NIM 52206130007 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Video ini saya buat untuk menjawab soal UAS dari mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif Khalili, MPDI. Pada masa keemasan dinasti Abbasiyah, kota Baghdad sebagai ibu kotanya menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dalam Capital Cities of Arab Islam, Philip Kahiti menyebut Baghdad sebagai kota intelektual. Zaman keemasan Baghdad ini terjadi selama masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian semakin tiada tandingannya ketika dinasti Abbasiyah diperintah oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dinasti ini mempunyai kemajuan bagi kelangsungan agama Islam, sehingga masa dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan The Golden Age of Islam. Pencapaian masa keemasan dinasti Abbasiyah dapat dilihat dari beberapa bidang ilmu pengetahuan yang telah dilahirkan, antara lain: yang pertama, ilmu matematika. Al-Khawarizmi sebagai tokoh utama dalam kajian matematika Arab, penyusun tabel astronomi, dan penemu aljabar pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Salah satu kesuksesan besar dalam sumbangan matematikawan Muslim adalah penemuan dan penggunaan angka 0 dalam bahasa yang disebut sifir. Tanpa angka ini akan menyulitkan manusia dalam membuat simbol-simbol bilangan. Dialah yang paling berjasa dalam memperkenalkan angka-angka perhitungan sebagai ganti alfabeta, dan dia pula yang pertama yang membicarakan aljabar secara sistematis. Yang kedua, ilmu kimia. Ilmu kimia juga mengalami perkembangan yang cukup luar biasa. Adapun tokohnya adalah Jabir bin Hayyan yang mengatakan bahwa logam seperti timah, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan menggunakan obat rahasia. Ia mengetahui cara membuat asam belerang, asam sendawa, dan aqua regia yang dapat menghancurkan emas dan perak. Yang ketiga, ilmu fisika. Penemuan dan inovasi terhadap pengembangan teknologi pembuatan kertas. Kertas yang pertama kali ditemukan dan digunakan dengan sangat terbatas oleh bangsa Cina berhasil dikembangkan oleh umat Muslim era Abbasiyah. Setelah teknologi pembuatannya dipelajari melalui para tawanan perang dari Cina yang berhasil ditangkap setelah meletusnya Perang Talas. Yang keempat, ilmu sejarah. Tokohnya Al-Mas'ud yang dijuluki sebagai pemimpin para sejarawan. Ia juga seorang ahli geografi. Dalam bukunya Murji' Az-Zahab wa Ma'adin Al-Jawahir, ia menjelaskan bagaimana terjadinya gempa bumi. Ia juga berkisah tentang Laut Mati dan tentang kincir angin yang pertama, yang menurutnya mungkin sekali merupakan penemuan orang Islam. Ia juga merumuskan teori yang dapat dikatakan sebagai dasar awal dari teori evolusi. Yang kelima, ilmu sastra. Perkembangan seni bahasa, baik puisi maupun prosa, mengalami kemajuan yang cukup berarti. Sastrawan pada zaman pemerintahan Abbasiyah telah melakukan perubahan dengan mengombinasikan dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Salah satu tokohnya bernama Ibnu Muqaffah, merupakan orang pertama yang menerjemahkan karya-karya sastra dari luar ke dalam bahasa Arab. Karena banyak tokoh yang menerjemahkan karya sastra dari luar, maka berbagai bentuk pengetahuan banyak didapatkan pada dinasti Abbasiyah. Yang keenam, ilmu kedokteran. Ibnu Sina, seorang ilmuwan Muslim yang dikenal dengan julukan Raja di Raja Dokter dan Raja Obat, serta dianggap sebagai perintis tentang penyakit syaraf dan berbagai macam penyakit, sehingga menjadi pencapaian luar biasa bagi dinasti Abbasiyah karena memiliki ilmuwan Muslim yang hebat. Yang ketujuh, ilmu astronomi.
Pada masa keemasan dinasti Abbasiyah, ilmu astronomi mengalami puncaknya. Al-Biruni dengan kitabnya Al-Hind dan Al-Qanun secara akurat menentukan garis lintang dan garis bujur, mengukur secara teliti gaya barat khususnya terhadap 18 batu dan logam mulia, serta menguraikan kerja mata air alami sumur-sumur arteis. Yang kedelapan, ilmu tafsir, penggunaan metode penafsiran para musafir dengan cara memberikan interpretasi Al-Quran dengan hadis dan menjelaskan para sahabat besar, termasuk pendapat ahli kitab yang sudah masuk Islam dan pendapat orang yang menguasai kitab Taurat dan Injil. Selain itu, para ilmuwan tafsir juga menggunakan metode penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal lebih banyak daripada hadis. Yang kesembilan, ilmu fikih. Perkembangan ilmu fikih ketika itu sangat pesat sehingga muncul ulama-ulama terkemuka yang terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama, ahli al-hadis, yaitu golongan yang menyandarkan kepada hadis dalam mengambil hukum. Tokohnya ialah Ahmad bin Hambal dengan kitabnya Al-Musnad. Yang kedua, golongan ahli al-ra'yi, yaitu golongan yang menggunakan akal di dalam menggali hukum. Salah satu tokohnya ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit dengan kitabnya Fiqih al-Akbar. Yang ke-10, ilmu hadis. Pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah, banyak ulama perawi hadis yang sangat terkenal. Banyak karya berupa kitab kumpulan hadis yang terus digunakan hingga sekarang. Di antaranya, seluruh penyusun kitab hadis terdapat 6 penyusun kitab hadis yang paling terkenal. Kumpulan keenamnya disebut sebagai Kutubus Sittah atau kitab yang keenam. Tokohnya ialah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Yang ke-11, ilmu tasawuf. Inti ajarannya adalah tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, meninggalkan kesenangan dan perhiasan hidup duniawi. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, yang populer dengan panggilan Al-Ghazali. Salah satu bukunya yang terkenal ialah Ihya Ulumuddin. Dalam buku ini, ia berusaha mengawinkan ajaran tasawuf dengan ajaran hidup bermasyarakat dengan tetap mendahulukan syariat. Yang ke-12, filsafat. Filosof muslim pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi sangat terpengaruh dengan falsafah Aristoteles tentang hukum kausalitas dan sebagian dari falsafah Neoplatonisme. Dalam dunia falsafat, dia dijuluki dengan filosof Arab. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab. Yang ke-13, ilmu falak. Muhammad Al-Fazari yang dipandang ahli falak Islam yang awal sekali dan menerjemahkan buku Al-Sinhin yang dianggap oleh karangan Rahma Siddhartha yang mengandung banyak info mengenai falak dan matematika. Pencapaian prestisius dinasti Abbasiyah di bidang kebudayaan antara lain. Yang pertama, dibangun sebuah istana khalifah yang megah bernama Al-Qasr Adz-Dzahabi atau Istana Emas dan Istana Qasrul Khuldi atau Istana Abadi. Keindahan dan kemegahannya menunjukkan kehebatan dinasti Abbasiyah. Salah satu pencapaian pada masa khalifah dinasti Abbasiyah adalah seni bangunannya, arsitektur seni, kaligrafi, seni ukir, seni lukis, baik untuk bangunan masjid, istana, bangunan kota, dan lain sebagainya. Puncak keindahan, kemegahan, dan kecermelangan kota Baghdad sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah sampai menjadi kota terindah di dunia pada kala itu. Yang kedua, dinasti Abbasiyah berhasil membangun sarana pendidikan. Yang pertama, Kutub, yaitu tempat belajar dalam tingkatan pendidikan rendah dan menengah. Yang kedua, Majelis Muhadharah, yaitu tempat pertemuan para ulama, sarjana, ahli fikir, dan pujangga untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Yang ketiga, Baitul Al-Hikmah, adalah perpustakaan yang didirikan oleh Al-Makmun. Ini merupakan perpustakaan terbesar yang di dalamnya juga disediakan tempat ruangan belajar. Perpustakaan pada waktu itu merupakan sebuah universitas, karena di samping terdapat kitab-kitab di sana juga dapat membaca, menulis, dan berdiskusi, serta sebagai pusat studi dan riset. Maka tidak mengherankan jika Philip Kahiti menyatakan bahwa Baitul Al-Hikmah merupakan lembaga keilmuan paling penting yang pernah dibangun peradaban manusia setelah perpustakaan Alexandria.
yang didirikan sekitar paruh pertama abad ketiga sebelum Masehi. Yang keempat, madrasah. Perdana Menteri Nahdlatul Mulk. Ia adalah orang yang mula-mula mendirikan sekolah dalam bentuk yang ada sampai sekarang ini dengan nama madrasah. Dan yang kelima, masjid. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga dipakai sebagai pendidikan tinggi dan tahasus. Yang ketiga, dinasti Abbasiyah mendirikan pabrik kertas di Samarkand dan Baghdad. Hingga tahun 900 Masehi di Baghdad terdapat ratusan percetakan yang mempekerjakan para tukang tulis dan penjilid untuk membuat buku. Dari Baghdad, teknologi pembuatan kertas kemudian menyebar hingga Fez dan akhirnya masuk ke Eropa melalui Andalusia pada abad 13 Masehi. Yang keempat, dibangunnya monumental di kota Samarah adalah Masjid Agung Samarah yang dibangun pada abad ke-9 atau mulai dibangun pada sekitar tahun 833 hingga 842 oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Menara masjid ini memang unik karena bentuknya tidak sama seperti menara masjid pada umumnya, lantaran bentuknya seperti cangkang siput atau menaranya berbentuk spiral. Menara ini disebut sebagai Menara Malwiyah atau Menara Samarah. Keistimewaan lainnya, masjid ini merupakan salah satu masjid terluas dalam sejarah masjid Islam. Pada 2007 silam, UNESCO menetapkan Masjid Samarah di Irak termasuk daftar tempat bersejarah di dunia. Yang kelima, Khalifah Al-Muntasir yang membangun Universitas Al-Muntasiriyah pada tahun 1232. Perguruan tinggi ini pertama di dunia Arab Islam, bersama dengan perumahan perpustakaan universitas besar yang bervolume 80.000. Yang keenam, pada era kekuasaan Khalifah Harun Ar-Rasyid, rumah sakit yang sesungguhnya dibangun di kota Baghdad. Rumah sakit ini dikepalai langsung oleh Ar-Razi. Faktor-faktor pendukung berkembangnya peradaban dan kebudayaan Islam pada era dinasti Abbasiyah antara lain: yang pertama, dinasti Abbasiyah memiliki jaringan perdagangan yang luas. Baghdad, ibu kota Khalifah Abbasiyah, menjadi pusat perdagangan yang penting di dunia Muslim. Kota ini menjadi titik pertemuan antara timur dan barat, menghubungkan wilayah-wilayah perdagangan yang jauh seperti Tiongkok, India, Persia, Afrika Utara, dan Eropa. Perdagangan di Baghdad melibatkan berbagai komoditas termasuk sutra, rempah-rempah, logam mulia, gula, dan kertas. Yang kedua, Kekaisaran Abbasiyah mendorong penerjemahan karya-karya klasik Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, dinasti Abbasiyah sangat memperhatikan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan perpustakaan besar yang menjadi pusat penyebaran pengetahuan dari seluruh dunia. Para ilmuwan juga membuat kemajuan signifikan dalam berbagai bidang. Yang keempat, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kelima, pertanian yang maju. Pertanian juga menjadi sektor ekonomi yang berkembang pesat pada masa Khalifah Abbasiyah. Sistem irigasi yang maju dibangun untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Yang keenam, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik serta menciptakan stabilitas ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan dua cara, yaitu yang pertama, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dan cara yang kedua, melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Cukup sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.